Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya teman-teman tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak tentunya. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, Aimar Hayanti. Kali ini seperti biasa, saya akan membagikan beberapa informasi seputar materi bahasa Indonesia. Kira-kira materi apa dan buat kelas berapa nih ya hari ini? Hari ini saya punya satu materi yaitu menikmati cerita sejarah dalam bentuk novel sejarah. Ini materi untuk kelas 12 SMA ya. Dan teman-teman yang saat ini sedang mengikuti pelajaran jarak jauh atau PJJ dengan moda daring maupun luring, bisa banget memanfaatkan video ini untuk kemudian jadi bahan teman-teman belajar di rumah atau jadi bahan diskusi teman-teman dengan bapak dan ibu guru di sekolah atau ya sekolahnya di rumah sih ya. Oke, baik teman-teman. Kira-kira dalam menikmati cerita sejarah apa saja sih yang akan kita bahas? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu menikmati cerita sejarah dalam bentuk novel sejarah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk bikin konten-konten yang insya Allah mengedukasi dan bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Baik, kita mulai materi hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang ingin kita capai pada materi hari ini. Yang pastinya untuk kompetensi dasarnya saya ingin kita sama-sama mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam sebuah novel sejarah, baik itu tulisan maupun tulisan. Kemudian indikator yang ingin saya bagikan ke teman-teman kali ini yaitu mengidentifikasi struktur novel sejarah, dan tujuannya setelah mengikuti materi ini saya berharap banget teman-teman bisa mampu mengidentifikasi struktur, sekali lagi struktur novel sejarah. Baik, kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu karena teman-teman ada cerita sejarah dan ada novel sejarah. Apa bedanya dan kenapa bisa beda gitu? Kita mulai dari yang pertama, cerita sejarah dulu. Cerita sejarah adalah teks teman-teman yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta. Ya, fakta yang merupakan kejadian masa lalu. Yang namanya sejarah itu berarti sudah dilewati. Kalau yang belum dilewati namanya masa depan, bukan masa lalu. Dan yang disebut dengan masa lalu pasti sejarah gitu ya. Kemudian ini menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, artinya kita mengenangnya sebagai sejarah yang pernah ada dan ini bernilai, sejarah yang bernilai atau nilai sejarah, memiliki nilai sejarah. Selanjutnya, cerita sejarah seperti tadi penjelasannya, kita masuk ke novel sejarah. Apa sih novel sejarah? Novel sejarah tergolong novel ulang, imajinatif. Sesuatu yang sudah pernah terjadi namanya sejarah. Kita ceritakan kembali namanya cerita sejarah. Tapi ketika kita buat dia dalam bentuk imajinatif, maka namanya novel sejarah. Bisa dibedakan teman-teman? Saya ulangi, sesuatu yang pernah terjadi namanya sejarah. Ketika yang pernah terjadi kita ceritakan atau kita rekon ulang, maka namanya cerita sejarah, ya kan? Ketika cerita sejarah itu kita buat dalam bentuk novel dan kita bumbui hal-hal yang berbau imajiner atau imajinatif, maka disebut novel sejarah. Jadi jelas bedanya antara cerita sejarah dan novel sejarah. Saya lanjutkan. Artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, dan sudut pandang ini bisa saja bentuknya imajiner. Selanjutnya, pengklasifikasian si novel sejarahnya sendiri. Novel sejarah itu tergolong dalam jenis novel rekon ulang atau cerita ulang. Terdapat 3 jenis nih novel rekon ulang teman-teman. Ada yang pertama rekon pribadi, memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara ulang. Kemudian yang kedua rekon faktual atau informasional, memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Kemudian yang ketiga rekon imajinatif, yaitu memuat novel imajinatif dengan lebih rinci. Nah,
Novel sejarah lebih masuk ke kategori yang ketiga nih teman-teman, yaitu rekon imajinatif. Selanjutnya, saya mau kasih contoh cerita sejarah. Kita saksikan dulu ya. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebuah kondisi yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dunia dalam situasi tegang akibat dua negara besar yang saling bersaing. Ya, Amerika Serikat yang demokratis kapitalis melawan Uni Soviet yang komunis. Bisa dibilang Perang Dingin adalah perang ekspansi ideologi negara-negara kuat ke negara lemah pasca Perang Dunia Kedua. Oke, saya stop dulu nih. Nanti akan saya share link video ini ya. Nah, ini yang namanya cerita sejarah teman-teman, di mana yang dibahas di situ adalah kejadian masa lampau tentang perang dunia atau perang dingin gitu ya, antar dua negara besar yang kemudian mempengaruhi beberapa negara bahkan dunia gitu. Nah, ketika sejarah ini diceritakan kembali, maka ini disebut dengan cerita sejarah gitu. Jadi menceritakan secara utuh semua fakta sejarah yang ada gitu tentang si perang dunia ini atau perang dingin ini gitu. Nah, ketika cerita ini kita ambil satu sudut pandang dan kita tambahi bumbu-bumbu imajinatif, tokohnya kita pilih, kemudian kita sampaikan ulang, maka disebut dengan novel sejarah. Jadi dua hal ini mirip tapi berbeda gitu. Jelas ada bedanya. Yang satu cerita sejarah yang bentuknya imajinatif, yang satu sejarah yang diceritakan, cerita sejarah namanya, tapi hanya semua sesuai dengan fakta. Tidak ada yang diimajinasikan atau dibuat-buat gitu. Semuanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi sampai di sini saya berharap banget teman-teman bisa memahami itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan masuk ke kolom komentar. Kita akan bahas. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke struktur novel sejarah. Kita sudah tinggalkan ya cerita sejarah ya. Kita masuk ke struktur novel sejarah. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Kemudian yang ketiga ada menuju konflik. Kemudian yang keempat ada puncak konflik atau klimaks namanya. Atau anti klimaks ya. Kemudian resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Apa sih ini? Makanan jenis apa sih struktur novel sejarah ini? Jangan sedih, akan kita bahas. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi saya kasih contoh satu cerita sejarah tentang perang dunia tadi ya, antara Amerika dan Uni Soviet. Nah sekarang saya punya satu contoh juga, kemudian kita akan coba membedah strukturnya. Ada satu novel karya Pramudia Anantatur, namanya Bumi Manusia. Novel ini keren banget, dan kita tahu lah semua karya-karyanya Pramudia Anantatur itu luar biasa gitu ya. Kemudian novel ini juga, kalau tidak keliru, mohon maaf kalau saya keliru, mohon ralat, di tahun 2018 apa 2019 gitu saya lupa, ini pernah dirilis, dibuat filmnya oleh Mas Anung Bramantyo dengan judul yang sama gitu ya. Kemudian pada saat itu saya ingat banget yang jadi Minke itu atau tokoh pribumi itu laki-laki Jawa, Iqbal Ramadan saat itu, dan ini pecah banget sih gitu ya. Semua bioskop penuh pada saat itu ketika film ini dirilis gitu. Baik, kita tinggalkan film Bumi Manusia, kita masuk ke bahasan struktur novel Bumi Manusia ini yang merupakan novel sejarah. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya, bahwa diceritakan bahwa Minke itu adalah seorang pribumi muda yang berbakat dan bersekolah di sekolah HBS. Minke juga banyak bergaul dengan teman-teman yang kebanyakan adalah anak-anak totok Belanda atau Eropa. Artinya totok tuh asli gitu. Dan campuran pribumi gitu. Jadi ada yang Belanda murni, ada yang campuran nih, bule lah kalau namanya sekarang tuh. Blasteran ya, blasteran.
Berserang, jadi mungkin ibunya Belanda, bapaknya pribumi atau sebaliknya. Nah, di paragraf awal ini jelas kita bisa lihat bahwa yang diceritakan adalah pengenalan si tokoh Mingke di sini. Dan kita lihat strukturnya apa sih? Orientasi. Jadi paragraf pertama yang merupakan pengenalan si tokoh utama yang bernama Mingke ini secara struktur disebut dengan orientasi. Kemudian di paragraf kedua, Mingke sendiri tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ia dibesarkan dari keluarga priai Jawa dan bisa menggunakan bahasa Belanda dengan fasih. Malah persoalan awal yang dihadapinya sangat ringan. Pada awal cerita Bumi Manusia, Pramudia menggambarkan Mingke sedang gelisah seperti remaja yang tengah mabuk akan kecantikan wanita. Ia terutama menggemari kecantikan Ratu Belanda, Sri Ratu Wilhelmina. Nah, Mingke ini priai juga rupanya, keturunan bangsawan Jawa, dan tesnya lumayan bagus gitu ya. Bahkan tesnya dia tuh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Kita lihat paragraf kedua tergolong apa? Masih orientasi, masih pengenalan tentang tokoh Mingke. Jadi dalam sebuah novel sejarah bisa saja dua paragraf itu masih merupakan struktur yang sama gitu. Kita lanjut ke pengungkapan peristiwa di paragraf ketiga. Sudah mulai nih ungkapan peristiwanya. Suatu hari ia mendapatkan tantangan dari kawan sekolahnya, Robert Surov namanya. Ia ditantang menaklukkan hati wanita yang konon lebih cantik dari Ratu Belanda. Wow. Tantangan pun bersambut. Mingke diajak ke rumah seorang pribumi simpanan Belanda bernama Nyai Ontosoro. Gitu. Dan ini masuk ke pengungkapan peristiwa. Peristiwanya sudah mulai diungkap di bagian ini. Lanjut kita ke paragraf berikutnya. Di rumah tersebutlah Mingke bertemu dengan wanita yang konon luar biasa cantik. Ia adalah Annelies, bungsu dari Nyai Ontosoro dan adik dari Robert Melema. Nah, jadi Annelies ini adalah anaknya Nyi Ontosoro. Kemudian Annelies ini blasteran. Ibunya Jawa, bapaknya Belanda, dan dia punya kakak namanya Robert Melema. Singkat cerita, kita lihat lagi strukturnya. Masih pengungkapan peristiwa karena kalau di orientasi tadi kita memperkenalkan si Mingke-nya, kalau ini sudah masuk ke peristiwa apa yang dihadapi oleh Mingke di awal-awalnya nih ya. Kemudian sering berjalannya waktu, Mingke dan Annelies saling jatuh cinta. Tapi Mingke tak menyangka bahwa Annelies menjadi sangat bergantung padanya, bucin ya kalau zaman sekarang tuh namanya ya. Ya terus disurati agar kembali ke rumahnya untuk tinggal bersama. Pernah juga Annelies sakit parah setelah lama tak melihat Mingke. Bucin parah. Yang dipaksa berkunjung ke rumah orang tuanya. Kita lihat masih pengungkapan peristiwa. Dan yang terakhir masih pengungkapan peristiwa juga. Mingke mau saja sebetulnya tinggal bersama Annelies. Jadi ini bukan masalah teman-teman. Baru mengantarkan bahwa ada peristiwa ini yang terjadi dalam novel tersebut gitu. Tapi tinggal di rumah seorang nyai memiliki stigma buruk di masyarakat ya, iyalah ya, belum menikah juga kan. Lanjut kita. Mingke pun kembali menginap di Monokromo, rumah Annelies, sambil terus bersekolah di HBS. Masih sekolah si Mingke-nya. Ia sendiri sudah mulai menulis untuk koran. Dia termasuk smart ya, karena di zaman itu sudah bisa menulis di koran. Sebagai pribumi, Mingke banyak dipuji karena mampu menulis Belanda dengan sangat baik. Ya, dia pintar banget. Kemudian ini masih pengungkapan peristiwa, belum masuk ke masalah yang akan dihadapi. Kemudian menuju konflik. Meskipun demikian, segalanya sebenarnya relatif baik-baik saja. Persoalan baru muncul tatkala Tuan Herman Melema meninggal. Nah, jadi si Mingke bolak-balik ke rumah Annelies tadi, rumah Nyanyi Ontosoro itu. Tuan Herman Melema yang Belanda ini masih ada, masih hidup. Nah, masalah mulai muncul ketika Tuan Melema kemudian meninggal. Nah, Tuan Melema ini ternyata sudah punya istri juga di Belanda. Dia punya anak kandung juga di Belanda yang ini bukan blasteran ya, murni Belanda gitu. Dia namanya Insinyur Maurits Melema. Nah, karena Tuan Melema ini menikah di Indonesia secara tidak sah secara hukum mungkin ya, mungkin secara agama sah, wallahualam lah ya. Nggak tahu juga kita. Yang jelas dia di Belanda tuh punya punya istri yang sah dan punya anak gitu. Nah, otomatis setelah Tuan Melema ini meninggal, maka
hartanya akan jatuh kepada anak sahnya, ya, yaitu si Insinyur Maurits Melema ini. Nah, jadi Nyi Ontosoro ini juga berperan aktif untuk membesarkan perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi ketika Tuan Herman Melema itu meninggal, ya otomatis pewaris sahnya itu meminta. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak hanya meminta harta ya, tapi juga meminta hak asuh atas analis adiknya itu, adik tirinya itu untuk dibawa ke Belanda. Kemudian puncak konflik nih. Meskipun tak terima, pada akhirnya kasus yang diajukan Maurits dibawa ke pengadilan dan sebetulnya sebelum ketok palu hakim dilakukan, semua orang sudah tahu hasilnya ya. Karena Belanda ya pasti menang lah. Tak ada pribumi yang bisa melawan Belanda. Nah loh, apalagi yang Toto gitu. Jadi dia murni Belanda. Meski perusahaan Melema tersebut dibesarkan oleh Nyi Ontosoro, tapi akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyerahkan pada Maurits dan Nyi Ontosoro. Diberi bagian karena setengah Belanda, Maurits juga meminta hak asuh atas analis. Jadi nggak hanya minta harta, tapi juga minta adiknya dibawa ke Belanda. Lanjut. Nah, masih di puncak konflik. Ini konfliknya yang pertama masalah harta dan adik yang mau dibawa, berimbaslah pada Minke. Minke ini karena pacarnya analis pasti berusaha untuk membantu Nyi Ontosoro yang merupakan calon mertuanya ya. Kemudian ya, ia pun banyak diterpa gosip memalukan gitu. Misalnya ia mendapat stigma buruk akibat serumah dengan simpanan Belanda karena Nyi Ontosoro dianggap sebagai simpanan Belanda. Ian pun terjun bahas dengan artikel-artikel buatan sendiri yang dikirim surat kabar langganannya dan surat kabar Melayu milik Komar. Tapi akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan membahayakan gadis sekolah. Sebab Minke dianggap mesum dengan Nyi Ontosoro. Kasihan banget. Oke, lanjut kita ke resolusi. Pengadilan memutuskan segera membawa analis ke Belanda. Menang. Ternyata Insinyur Maurits Melema tadi. Nyi Ontosoro dan Minke mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan teman-teman Darsam membantu Nyai mau berjaga-jaga di depan rumah Nyai dengan membawa celurit dan teriakan takbir. Kerusuhan pun pecah. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan analis pun dipaksa pergi dari rumahnya pada saat itu. Nyi Ontosoro berkata pada Minke, kita sudah melawan sehormat-hormatnya. Resolusi ketegangan mulai turun gitu. Dan bagian selanjutnya Koda akhirnya dari kisah ini memang memilukan, bagaimana tidak, Minke kehilangan istri cantik yang dicintainya dan Nyi Ontosoro yang merupakan mertuanya kehilangan hak atas perusahaan dan telah ia besarkan secara susah payah. Semua terjadi begitu saja karena keputusan pengadilan yang memang berat sebelah. Ya, semoga tidak terjadi di dunia nyata. Amin. Itu kodanya teman-teman. Ya, dan selesai untuk contoh novel sejarah. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Saya rasa saya tidak perlu mengungkapkannya kembali karena saya sudah memperlihatkan atau sekaligus memperjelas apa maksud dari struktur-struktur tersebut di bagian tadi contoh novel sejarah. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, terakhir tadi bagian koda. Apa sih bagian koda? Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Jadi tokoh dalam cerita yang menyampaikan. Bisa juga kalau tadi itu pengarang yang menyampaikan, ya. Baik, teman-teman. Ya, itu dia materi tentang struktur teks novel sejarah. Saya yakin banget pasti banyak kekurangan dari penjelasan ini dan ambil positifnya ya dan tinggalkan hal-hal negatifnya. Dan semoga saya berharap banget ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang PJJ. Jangan lupa terus berdoa teman-teman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar pandemi ini segera berlalu dan pergi dari bumi Indonesia khususnya dan dunia tentunya secara umum, dan kita bisa kembali lagi seperti dulu. Saya yakin banget teman-teman udah pasti kangen sama sekolah. Demikian halnya dengan saya dan teman-teman guru lainnya.
juga sangat merindukan sekolah dan merindukan teman-teman para peserta didik kami. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa stay safe and keep healthy, lakukan semua protokol kesehatan dengan baik, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pastinya pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Apapun kondisinya, tetap harus pakai masker. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan pastinya masukan-masukan dari teman-teman sangat saya tunggu. See you and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.